Isa sama Yesus itu sama nggak? Oh, tentu Isa Al-Masih dalam iman Muslim tidak sama dengan Yesus Kristus kami. Ah, Berbeda. jadi kok orang kakak gimana? Yaitu berbeda. Kita menghargai pandangan teman-teman Muslim tentang Isa Al-Masih dalam iman mereka. Oh, toh juga itu urusan mereka kan. Gitu. Cuma yang saya sayangkan itu, saya nggak bisa juga sebut oknum, tapi orang-orang dari kalian, dari teman-teman Muslim, itu yang selalu memaksakan bahwa Isa Al-Masih dengan Yesus kami itu sama. Itu tidak pernah sama. Kenapa? Yang pertama, kalau Sejarah. kalian Oh, seperti. kalau kalian menyamakan itu dengan kami, oke. Sekarang tutup masing-masing pandangan teologi. Sekarang mari kita buktikan di dalam sejarah agar fair dong. Kita tutup Alkitab kita masing-masing. Ya, kita bawa ke sejarah. Kami punya data sejarah yang bisa membuktikan bahwa Yesus kami telah mati dan bangkit. Sekarang, apakah kamu punya data sejarah di abad yang sama yang membuktikan bahwa Yesus tidak mati? Jadi saya lihat itu di kalender Masehi itu ada kewafatan Isa Al-Masih, lahirnya Isa Al-Masih. Kenapa dipakai Isa, Kak? Isa Al-Masih di sana itu nama dari Yesus Kristus kami. Dalam video ini, Elia Miran memberikan penjelasan yang jelas, tegas, dan berdasarkan firman Tuhan tentang hubungan antara Isa dalam Islam dan Yesus dalam Alkitab. Apakah keduanya benar-benar sama? Atau ada perbedaan yang penting untuk dipahami? Salam teman-teman, selamat malam. Ya, kita bertemu lagi pada hari ini. Kita mau belajar firman Tuhan ya, kita live seperti biasa. In the name of our Jesus Christ, our Savior. Ya, selamat berpuasa buat teman-teman Kristen. Selamat berpuasa buat orang yang berpuasa di Kristen, puasa catur dasa untuk menyambut Paskah penebusan Kristus dari penebusan manusia oleh Kristus dari dosa. Semangat dan selamat menang pada Paskah. Ya, malam, Kak. Ya malam, silakan. Nah, mau tanya, Kak. Silakan mau tanya apa? Isa sama itu sama, Kak? Siapa? Isa sama Yesus itu sama nggak? Oh, tentu Isa Al-Masih dalam iman Muslim tidak sama dengan Yesus Kristus kami. Ah, Berbeda. jadi kok orang kakak gimana? Yaitu berbeda. Kita menghargai. Saya mute ya, saya mute ya. Saya menghargai pandangan teman-teman Muslim tentang Isa Al-Masih dalam iman mereka. Oh, toh juga itu urusan mereka kan, gitu. Cuma yang saya sayangkan itu, saya nggak bisa juga sebut oknum, tapi orang-orang dari kalian, dari teman-teman Muslim, itu yang selalu memaksakan bahwa Isa Al-Masih dengan Yesus kami itu sama. Itu tidak pernah sama. Kenapa? Yang pertama, sejarahnya berbeda. Yang kedua, pengajarannya berbeda. Yang ketiga, silsilahnya berbeda. Yang keempat, ideologinya juga berbeda. Ya, kami punya kekristenan itu sangat kaya. Dalam pengertian apa? Argumentasi orang Kristen dari Alkitab mengenai Yesus itu dibuktikan oleh fakta sejarah yang tak terbantahkan. Misalnya, Yesus Kristus dikatakan mati, lalu bangkit pada hari ketiga. Kita tutup Alkitab, kita tahu bahwa itu benaran terjadi dari tulisan sejarawan, misalnya sejarawan Yahudi Josephus Flavius. Tapi kemudian 700 tahun berikutnya, teman-teman Muslim bilang Isa Al-Masih tidak mati, melainkan diangkat ke surga. Kalau diangkat ke surga berarti tidak ada kebangkitan pada hari ketiga itu. Padahal sejarah mencatatkan ada kebangkitan pada hari ketiga. Kalau begitu, kalau teman-teman Muslim bilang Isa Al-Masihnya itu adalah Isa yang benar, maka kami nggak boleh menyalahkan itu. Dan juga konsekuensi logisnya, teman-teman Muslim enggak boleh juga menyamakan Isa dengan Yesus Kristus kami. Kalau kalian, Oh, kalau seperti.
Iya, kalau kalian menyamakan itu dengan kami, oke. Sekarang tutup masing-masing pandangan teologi. Sekarang mari kita buktikan di dalam sejarah agar fair dong. Kita tutup Alkitab kita masing-masing. Ya, kita bawa ke sejarah. Kami punya data sejarah yang bisa membuktikan bahwa Yesus kami telah mati dan bangkit. Sekarang, apakah kamu punya data sejarah di abad yang sama yang membuktikan bahwa Yesus tidak mati? Sampai sekarang tidak ada data sejarahnya. Karena Isa Al-Masih itu tidak mati, itu hanya pandangan teologis. Tidak punya data histori. Gitu. Jadi Jadi, pertanyaannya seperti ini Kak, pertanyaannya sebenarnya, ya kan? Berarti Yesus sama Isa tidak sama, ya tidak kan? sama. Ya. Jadi saya lihat itu di kalender Masehi itu ada kewafatan Isa Al-Masih, lahirnya Isa Al-Masih. Kenapa dipakai Isa Kak? Isa Al-Masih di sana itu nama dari Yesus Kristus kami yang lain dalam bahasa lain. Tapi pribadinya Ah, tetap merujuk kepada Yesus kami. Sama seperti kamu. Namamu Irfan. Kamu tinggal di mana Irfan? ke Sumatera Kak. Di Sumatera. Di Jawa juga ada namanya Irfan. Tapi apakah sama? Ya cuman pengertiannya Kak, kenapa dibikin wafatnya Isa Al-Masih, kelahiran Isa Al-Masih, kan dia Isa Ya, disebut karena disebut Isa Al-Masih itu, Isa itu adalah nama Syria timurnya Yesus Kristus. Nama Yunani Yesus itu Iesu, maka dalam orang Syria Barat melafalkannya Iso. Sama seperti bahasa Jawa itu tulisannya apa tapi dibaca opo, apa. Kalau bahasa Jawa ngapa itu apa, terus opo, apa. Itu artinya sama kan? Gitu loh. Nah, sama juga dengan Yesu, Isho, Isa, Yashu, Yehoshua, berarti Yashua. intinya Isa sama Yesus sama lah Kak, menurut itu berarti kalau istilahnya Bukan, kalau nama. kan yang saya bilang, Isa di dalam Quran itu bukan Yesusnya kami. Itu yang nggak Iya sama. Mas, saya bukan mentafsirkan Quran. Di kalender itu kenapa dibilang Isa Al-Masih? Nah, Kenapa nggak Yesus Isa Al-Masih kan Al-Masih di gitu? sana kan, Isa Al-Masih di sana kan Yesus Isa Kristusnya dia. kami. Yang dari Alkitab, bukan yang dari kitab suci agama lain gitu. Jadi enggak sama karena penyebutannya beragam. Kita kan ngomong pribadi, bukan hanya nama saja. Pribadinya enggak sama. Ya namanya bisa banyak. Gitu. Berarti namanya bisa banyak Kak ya. Iya, namanya bisa banyak. Oh ya, makasih lah Kak ya. Oke, ya. Cukup cukup. Aduh, berisik banget. Oke. Dan sekarang di kalender udah diganti. Ya bukan Isa Al-Masih lagi, sudah Yesus Kristus. Karena presiden sudah presiden atau Kementerian Agama ya, itu sudah mengganti nomenklatur dari Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus gitu. Halo Franz. Halo, selamat malam Kak. Ya silakan, mau tanya apa? Sebenarnya mau tanya sih tentang esensial atau value untuk baptis itu sih. Karena apa yang membedakan orang tuh dibaptis dari pas lahir sama dengan ketika dia sudah beranjak dewasa. Apa By the way, gue Kristen ya. Oke ya. Saya mute ya. Thank you. Ya. Oke, jadi pertanyaannya apa esensi atau makna dari baptisan itu sendiri? Yang pertama, baptisan itu adalah perintah Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, apa makna dari baptisan itu sendiri? Kita akan lihat ayatnya misalnya di dalam Kolose ya. Kolose 2 ayat 11. Kolose, sebentar ya, Kolose. Mana nih Kolose? Bisa rasul. Nah, Kolose 2 ayat 11 ya.
Dikatakan demikian tentang baptisan. Nah, ini Filipi ya, bukan Kolose. Ya, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, ya. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi, esensi dari baptisan itu adalah kita mati bersama-sama dengan Kristus melalui kematiannya, dan kita bangkit bersama-sama dengan Kristus di dalam kebangkitannya. Artinya apa? Baptisan itu adalah pintu atau proses awal di mana kita menyatakan diri kita sebagai orang percaya, dan di dalam baptisan itu kita menunggal atau mati bersama-sama dengan Kristus. Jadi penebusan Kristus di atas kayu salib kita terima di dalam iman, dan kita mewujudkan iman itu melalui apa? Melalui baptisan yang kita peroleh. Gitu. Jadi di dalam baptisan itu kita menjadi ciptaan baru. Karena Kristus adalah yang tidak berdosa dan semua ciptaan yang lama telah berdosa, maka ketika kita dipersatukan dengan Kristus melalui baptisan, maka di dalam baptisan yang dilakukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu, kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus yang tidak berdosa itu. Maka melalui baptisan itu, kita meroleh pembenaran oleh karena iman yang datang dari Kristus. Dan baptisan itu adalah tanda dari iman itu. Jadi esensi dari baptisan adalah kita bersatu dan menyatu dengan Kristus untuk mati dan bangkit bersama-sama dengan Dia di dalam karya keselamatan yang dilakukannya. Nah, mengenai baptisan anak dan juga dewasa, apakah salah? Tidak salah. Baptisan anak itu diterima sejak mula-mulanya. Kenapa? Karena dalam ayat yang kita baca tadi dalam Kolose 2 ayat 11 dan berikutnya, bahwa baptisan itu adalah tanda sunat yang baru. Artinya, baptisan itu adalah penggenapan sunat yang baru. Maka kalau di dalam Kejadian 17 anak-anak itu bisa disunatkan sejak usia 8 hari, maka anak-anak di Perjanjian Baru boleh dibaptis dari usia 8 hari. Loh, kan Kak belum mengerti itu anak, lalu bagaimana mungkin dia bisa dibaptis? Sama seperti keturunan Abraham yang belum mengerti tapi dia harus disunat, maka anak-anak yang kecil juga harus dibaptis walaupun ia belum mengerti oleh iman orang tuanya. Gitu. Buktinya apa? Mengapa anak-anak boleh dibaptiskan? Tuhan Yesus pernah berkata dalam sabdanya, jangan halangi anak-anak itu untuk datang kepadaku. Maka bagaimana caranya anak-anak bisa datang kepada Yesus? Bagaimana caranya mempersatukan anak-anak dengan Yesus? Melalui baptisan. Bagaimana anak-anak itu juga punya hak untuk keselamatan? Bagaimana anak-anak itu bisa menjadi ciptaan baru di dalam Yesus? Melalui baptisan. Jadi baptisan anak atau kovenan anak dalam teologi kovenan itu diterima secara sah oleh gereja karena itu merupakan hak dari setiap orang untuk bisa bersatu dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Gitu. Jadi esensi dari baptisan adalah keselamatan. Itu ya. Siapa namamu? Frans. Halo? Halo? Iya, halo Kak. Boleh tanya lagi nggak? Aku cukup mengerti ya. Dan ini bukan tentang memperdebatkan ya, enggak. Cuma aku masih mau bertanya bahwa kalau tadi penjelasannya sudah clear bahwa esensi dari baptisan itu adalah keselamatan dan pengenalan kita akan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah juru selamat kita. Lantas kalau contohnya kita bergereja di A sebelumnya dan di sana kita sudah menerima baptisan itu, dan seiring berjalan waktu kita let's say pindah kota dan bergereja di tempat yang baru lagi, dan biasanya pasti ada baptisan itu lagi. Apa yang harus kita lakukan sebagai
sebagai apa ya, sebagai orang yang sudah pernah dibaptis, apakah akan tetap menerima itu karena itu merupakan sebagai pengakuan bahwa kita berjemaat di sana, atau kita bisa menolak sebenarnya? Ya, baptisan Itu yang itu kira. baptisan itu harus dilakukan kembali kalau baptisannya salah. Baptisan yang salah itu bagaimana? Yang pertama, baptisan tidak di dalam nama Tritunggal itu salah. Misalnya hanya dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, itu salah. Karena Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu bukan Tuhan Yesus. Itu paham modalisme, paham yang salah. Ya, jadi baptisan itu bisa diulang kalau forma baptisan itu salah. Karena di Kisah Rasul, Rasul Petrus itu membaptiskan kembali orang-orang yang sudah dibaptis karena forma baptisan sebelum mereka salah, karena hanya mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi karena forma baptisannya salah, maka Rasul Petrus itu membaptiskannya kembali. Kalau baptisan itu sudah benar dilakukan, maka tidak boleh diulang lagi. Kalaupun sudah terlanjur diulang, ya nggak apa-apa, berdoa sama Tuhan, minta pengampunan untuk itu. Tapi tidak boleh mengulang-ulang baptisan kalau formanya sudah benar. Karena itu seolah-olah mempermainkan baptisan. Ya, nggak boleh begitu. Ya, jadi harusnya kita punya hak untuk menolak, punya kalau kita sudah tahu, Kak, sorry, kita bisa tahu kita melakukan baptis benar itu tolak ukurnya seperti apa? Itu tadi di dalam nama apa dilakukan baptisan? Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, itu yang benar. Lalu dilakukan dengan 3 cara, bisa dengan selam, percik, dan tuang. Kalau kita lihat di dalam kitab Yuda. Jadi harus dilihat dulu. Berarti di dalam nama apa? Jadi harus dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Putra dan Anak itu sama. Oh, sama, oke. Iya. Jadi ketika hal itu terjadi dan kita tahu kita sudah benar, tiba-tiba kita ingin bergereja di tempat lain karena mungkin pindah kota, kita bisa menolak ya? Boleh. Kan bergereja di sana kan nggak berarti harus jadi jemaat tetapnya mereka. Tapi kan banyak apa ya, banyak orang-orang sekarang tuh kayak ya lu kalau mau gereja di sini ya lu harus dibaptis ulang gitu. Nggak boleh. Itu gerejanya, kalau gerejanya pengennya begitu lalu dipaksa, ya kita punya hak menolak itu. Karena Oh, oke. baptisan ulang itu, karena kalau dibaptiskan kembali, tergantung motivasinya apa. Ya ada aja yang ingin menarik jemaat biar jemaatnya semakin banyak. Bisa aja begitu. Oke. Mungkin ini pertanyaan yang sama juga. Tadi ada yang di bawah, ada bertanya orang di bawah bahwa sebenarnya kita puasa tuh dari jam berapa ke jam berapa sih, Kak? Menurut Bisa dengan puasa Daniel dari jam, di mute dulu ya soalnya. Bisa dari menurut pola Nabi Daniel itu dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Dari jam 10 malam sampai jam 3 sore besok hari. Dan puasanya kita itu kalau sekarang itu puasa Prapaskah selama 40 hari di mana kita tidak berpantang makanan daging-dagingan. Jadi kita hanya makan biji-bijian, sayuran dan juga nasi. Gitu. Dan puasa itu tujuannya adalah merendahkan diri sebagai bentuk dan cinta kita kepada Kristus. Apakah diwajibkan berpuasa? Tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Tetapi puasa itu tidak membuat kita semakin berkenan atau enggak di hadapan Allah. Puasa itu adalah tujuannya untuk mengendalikan diri kita dari hawa-hawa nafsu kita yang mematikan kita. Jadi mau puasa silahkan, mau enggak juga enggak apa-apa. Gitu. Cuma bagus untuk penguasaan diri. Dan puasa kita lebih lama dari puasa Kadrun. Gitu ya. Oke. Kita thank you, lanjut. Kak.
Ya. Boleh. Kenapa? Gue sudah selesai bertanya, cuma gue mau say thank you aja. Gue banyak belajar dari apa ya, dari beberapa, kalau kakak lagi bahas-bahas seperti ini, gue banyak reference untuk tahu sih sebenarnya ya. Jadi bukan mengcompare ya, gitu gitu. Tapi ya, gue sangat apa ya, kayak say thank you lah. Thank you banget. Oke, thank you ya. God bless Oke, you. makasih ya sudah dinaikin. Yo, God bless you. Gitu ya. Jadi esensi puasa kita dengan yang lain tuh beda. Ya, puasa kita tuh nggak boleh kayak orang munafik ya. Dalam artian kita kasih tahu kita ini puasa seakan-akan kita ini pamer begitu. Sesungguhnya kalau ada orang yang berpuasa seperti itu, maka dia sudah memperoleh upahnya. Ingat, tujuan puasa adalah pengendalian diri untuk menguasai diri kita dari hawa nafsu yang membinasakan kita. Jadi tujuan puasa sebagaimana yang dikatakan di dalam Imamat ya, Imamat 16 ayat 31, tujuannya adalah untuk merendahkan diri dan mencari hadirat Allah. Tuhan Yesus sendiri bersabda tentang hal berpuasa, kalau kita berpuasa jangan seperti orang munafik, mukanya dilemes-lemesin ya, mukanya dikering-keringin, bibirnya dikering-keringin, enggak boleh. Tapi puasa itu Tuhan Yesus berkata, cucilah mukamu biar kamu fresh dan minyakilah rambutmu agar kamu tidak kelihatan seperti orang yang sedang berpuasa. Tetapi biar kamu tampak seperti yang lain, biarlah hanya kamu dan Bapamu yang tahu kalau kamu sedang berpuasa. Itu esensi dari puasa, pengendalian diri. Ya, gitu. Ya, silakan. Shalom, shalom Kak. Ya, shalom. Mau nanya Kak Silakan. tentang Kristen Advent Kak. Nah, kenapa dengan itu? Kok beda ya ajaran-ajarannya dengan Kristen Protestan sama Katolik? Karena mereka mengikuti yang mereka anggap sebagai nabi, yaitu Ellen G. White dari Amerika. Nah, itu urusan mereka ya, Advent. Saya tidak menghakimi, tapi saya tidak percaya dengan ajaran Advent. Tapi kalau dari pandangan Kristen dia itu gimana Kak? Ya, saya tidak punya pandangan apapun, saya hanya nggak percaya aja dengan praktiknya mereka. Terus dogma mereka tidak merayakan Natal karena alasan di Alkitab pendadak Natal, lalu memberlakukan sabatnya Yahudi, baru dulu ya. Kemudian memberlakukan kosher dan low koshernya orang Yahudi, saya nggak sepakat dengan itu. Tapi ya biarlah mereka dengan iman mereka, saya tidak sepakat dengan Advent. Tapi saya tidak menghakimi mereka, gitu. Gitu ya. Oh iya Kak, makasih Kak, nanya itu aja Kak. Oke ya. Ya. Aduh. Mata Silakan Yogi. Selamat malam. Kak. Ya shalom, silakan. Ini Kak. Mau tanya apa? Aku mau nanya ini Kak, satu pertanyaan. Apa itu? Halo Kak. Iya, halo. Ini ada nggak suaranya? Ada suaranya? Nggak ada ya. Di suara dia nggak ada. Aduh. Sabar ya teman-teman. Naiknya satu-satu. Nggak bisa semua. Silakan Rius, Gea. Shalom. Ya shalom, silakan. Mau tanya apa? Ketawa, dia cuma mau setor kalau dia sedang ketawa gitu guys. Ada, silakan Ica. Halo Ica. Halo, Ya silakan mau tanya apa Ica, silakan. Kak percaya ndak hari Sabat itu hari Sabtu?
Ya percaya, betul. Oke. Cuman itu. Iya. Makasih. Dan itu buat orang Yahudi ya, Mazmur 147 19-20. Thank you ya. Thank you. Ngapain lagi nih? Oke, kita naikin ya. Silakan Ian. Selamat. Ya, shalom kakak. Ya silakan, mau tanya apa? Kak, saya mau tanya, kan kemarin saya dapat tugas dari dosen, tugasnya tentang disebut apa itu anak-anak Allah dan apa itu anak-anak manusia. Di Kejadian 6 ya. Iya kakak, betul sekali. Anak-anak manusia di sana adalah keturunan Set yang saleh, yang baik. Anak-anak Allah di sana adalah keturunan Kain yang berdosa. Maka ketika mereka kawin campur, maka muncullah yang disebut Nephilim. Nephilim itu dari kata Ibrani nafal, artinya jatuh. Jadi Nephilim itu bentuk jamak dari nafal itu, yang adalah orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Jadi ketika anak-anak manusia yang adalah orang-orang jahat, ini kawin campur dengan anak-anak Allah, yaitu orang-orang baik dari keturunan Set yang baik itu, maka lahirlah orang-orang yang campur dalam dosa, yang jatuh dalam dosa. Sama seperti ketika air hitam, kamu campur dengan air yang bening, ketika kamu campur maka airnya menjadi keruh. Maka ketika keturunan Set yang adalah anak-anak Allah yang baik ini, berkawin campur dengan keturunan Kain yang kotor ini, maka keturunannya menjadi kotor dan berdosa. Maka Tuhan membumi hanguskan keturunan yang berdosa Nephilim itu dengan peristiwa air bah. Gitu. Yang kemudian nanti dari air bah itu, dunia genealogi bangsa-bangsa itu diteruskan oleh Nuh melalui anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Sem memperanakkan orang-orang bangsa Timur Tengah, Ham memperanakkan bangsa Afrika, Yafet memperanakkan bangsa Asia dan Eropa. Gitu. Ya? Halo? Gimana Ian? Aduh, nggak ada lagi namanya nih. Ada suara kah? Oke, kita lanjut ya. Selamat malam. Malam shalom. Ya, shalom. Tanya apa brother? Mau bertanya tentang Bunda Maria. Apakah Bunda Maria itu berdosa atau bagaimana, Kak? Berkuasa dalam pengertian Berdosa. apa dulu? Berdosa maksudnya. Oh, berdosa. Ya, dia tetap berdosa. Saya seorang Protestan, saya tidak menerima dogma orang Katolik tentang Immaculata. Immaculata ketidakberdosaan, ketidakbernodaan Maria. Begitu. Kita percaya bahwa Bunda Maria itu juga tetap punya noda dosa. Hanya saja ketika dia mengandung Yesus Kristus sebagai juru selamat, dia dikuduskan oleh Roh Kudus. Yang dengan jalan itu Bunda Maria adalah orang yang paling berbahagia dari seluruh wanita yang pernah bernafas di semesta ini. Karena dia diizinkan untuk mengandung firman Allah yang menjadi manusia itu. Gitu. Maka dia orang yang paling berbahagia di seluruh dunia. Dari sejak zaman Adam sampai akhir zaman, Bunda Maria adalah orang yang paling berbahagia. Cuma dia bukan ilahi. Dan teman-teman Katolik pun nggak sembah dia kan. Tapi menempatkannya pada level hyperdulia atau penghormatan tertinggi. Cuma iman Katolik yang mengatakan bahwa Bunda Maria Immaculata, dalam hal itu saya tidak setuju. Tapi itu tidak menjadi masalah buat saya. Gitu. Karena Ortodoks juga tidak menerima Maria sebagai Immaculata, tapi kita sama-sama menerima bahwa Bunda Maria memiliki gelar Theotokos. Gelar yang diberikan kepada Bunda Maria itu adalah upaya kita untuk menghormati Yesus Kristus. Kita katakan Maria Theotokos, Bunda Allah, bukan berarti Maria itu Allah,
Tapi kita katakan Maria Theotokos karena dia mengandung firman Allah yang adalah Allah. Maka bundanya dia disebut Sang Theotokos. Bukan berarti Maria itu Allah. Gitu loh. Ya. Iya Kak, terima kasih banyak Kak. Oke, ya Tuhan berkati. Silakan jagoan malam. Ini Kak, perbedaan kalau orang yang sembahyang dengan tidak sembahyang. Kalau orang yang sembahyang banyak buat salah, kalau yang tidak sembahyang orang yang baik. Gimana Kak? Sembayang apa dulu nih maksud kamu? Kamu iman kamu apa? Muslim? Kristen, Protestan, Oh, bedanya sembayang tidak sembayang tuh maksudnya apa? Kamu dari gereja apa? GPIB. Oh, bedanya yang sembayang dengan tidak sembayang gitu. Ya, Orang yang sembayang berarti mereka mengingat Tuhan mereka. Yang tidak sembayang tergantung kenapa. Tapi kalau dia tidak sembayang karena malas-malesan, berarti dia tidak semangat akan Tuhannya. Dia tidak bersuka cita akan juru selamatnya. Gitu. Ya bedanya itu ya iman yang mereka miliki. Sungguh-sungguh nggak dia beriman. Kalau seandainya dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhannya, dia pasti sembayang kepada Kristus. Memuji dan memuliakan juru selamatnya. Yang telah menyelamatkan dan menebus dia. Gitu. salam Kak ya dari Kalimantan Barat nih Kak. Oh ya salam. Kamu Kristen udah lama atau gimana? Udah lama dari sejak masih kecil. Oke, udah dibaptis ya? Udah. Oke, puji Tuhan. Sip, semangat ya, Ya, jagoan. oke. Ya, Oke, Tuhan makasih. berkati. Yap. Selamat dari apa? Dari maut. Terpujilah Kristus Tuhan. Silakan Momi Yovi. Selamat malam. Halo? Selamat malam Kak. Iya malam, silakan. Sister, mau tanya apa? Kak, kalau kita nggak ke gereja itu dosa ya? Udah boleh. Gimana sih? Ya, kita buka ayatnya ya. Kenapa kamu nggak ke gereja? Gimana ya? Kenapa? Ada niat tapi nggak semangat gitu ya. Nggak boleh nggak semangat. Apa yang buat kamu nggak semangat? Ibrani 10 ayat 25 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ke gereja itu penting, karena di dalam gereja kamu bisa ditegur, kamu bisa dinasehati oleh pendeta, kamu bisa menerima perjamuan kudus yang oleh karenanya kamu bersatu dengan Kristus, dengan tubuh dan darah Tuhan, Tuhan Yesus. Jadi jangan malas ke gereja. Kamu malas ke gereja, kalau Tuhan malas kasih kamu napas gimana? Kalau Tuhan malas kasih kamu rezeki gimana? Kalau Tuhan malas kasih kamu kesehatan gimana? Coba, posisi kita itu kita tukar dengan posisi Tuhan kita. Kita anggap demikian. Apa yang akan kita katakan tentang diri kita? Kalau Tuhan juga malas, kenapa kita harus seperti itu? Kalau Tuhan malas, kita akan dapat apa? Gitu. Jadi nggak boleh malas-malas ke gereja. Ke gereja itu kamu bersatu dengan jemaat Kristus yang adalah tubuhnya sendiri. Itu ya, jangan malas-malas ya. Nggak boleh nggak punya semangat. Kasih Kak. Jadi mulai hari Minggu kamu harus ke gereja, oke? Ya, pengennya Kenapa? kehalang bocil. Oh, kehalang anak-anak gitu. Aduh, Gak apa-apa, bawa aja. Tapi kalau emang susah dikontrol, ya jangan tiap minggu nggak ke gereja. Niatin dari dalam hati. Gitu. Ya, minta doanya ya Kak. siap. Ya, semangat ya. Kasih. Ya, God bless you. Tuhan berkati Kak. Ya, terberkatilah nama Tuhan. Ya, nggak boleh malas ke gereja. Orang malas-malas ke gereja nih.
ke gereja itu nggak harus kasih persepuluhan yang gede, enggak teman-teman. Memberi itu kerelaan hati ya. Kalau ada pendeta yang maksa kalian kasih uang-uang gede, itu tinggalkan gereja seperti itu enggak sehat. Saya naikin yang paling atas. Silakan Andre, selamat malam. Ya, selamat malam Kak. Silakan, mau tanya apa? Salam dari Kalimantan nih. Ya silakan, mau tanya apa? Iya, misalnya kayak kalau kita tadi aku lihat komen tuh, kan Yesus katanya puasa. Kenapa kita tidak, kita sebagai orang Kristen gitu. Ya kita orang Kristen berpuasa loh. Siapa Ya bilang orang Kristen tapi nggak berpuasa? tapi nggak pernah nggak pernah ditetapkan itu. Iya emang nggak ditetapkan karena puasa itu bukan keterpaksaan dan bukan hukum. Itu dengar. Kekristenan itu bukan agama legalisasi. Yang artian puasa itu dihukumkan. Jadi misalnya seperti iman lain, kalau kamu tidak puasa nanti kamu dapat sanksi. Kalau kamu puasa kamu dapat ini, itu bukan. Puasa dalam iman Kristen itu adalah ungkapan cintanya kita kepada Kristus. Karena Tuhan Yesus pernah berpuasa dan itu adalah ujian untuk pelayanannya sebelum pada akhirnya dia melakukan karya puncaknya di kayu salib. Maka untuk memperingati karya Kristus kita yang menjalani penderitaan itu, maka kita pun memurnikan diri kita di dalam iman dengan berpuasa. Karena di dalam Imamat 16, puasa itu adalah perendahan diri. Jadi orang Kristen yang mau merendahkan dirinya boleh dicoba dengan berpuasa. Puasa itu bukan satu-satunya jalan, banyak cara untuk merendahkan diri. Tapi salah satunya berpuasa. Jadi orang Kristen puasa atau enggak, itu enggak bermasalah. Tapi kalau kita berpuasa, kita lebih bisa mengontrol hawa nafsunya kita agar semakin serupa dengan Kristus. Dalam pengertian apa? Mengontrol diri, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Orang yang berpuasa tidak pernah lebih baik dari yang tidak berpuasa di hadapan Allah. Tetap sama di hadapan Allah. Cuma kitanya merasa lebih baik atau tidak untuk mengontrol diri kita di hadapan Allah. Gitu ya. Jadi nggak ada kewajiban untuk puasa. Oke, kita lanjut ya. Oke, Bang. Makasih. Ya. Jadi kalau mau berpuasa, berpuasalah. Enggak juga nggak apa-apa. Silakan Mila lah. Selamat bergabung abangku. Silakan mau tanya apa, brother? Keluar aja lah. Halo, mau tanya apa Pak? Bapak kita yang luar biasa ini. Teman-teman, kalau tidak mau bertanya ke atas, tolong jangan tekan request naik ya. Soalnya banyak teman-teman yang mau bertanya tapi tidak bisa request naik ke atas. Oke? Aduh, silakan Petrus. Halo Kak, boleh nanya? Ya kan kata saya emang mau nanya. Nah, gini, kemarin kan aku ditanya di apa juga kan di lingkungan gereja. Di ayat mana tertulis Maria dimahkotai di surga? Aku Nggak tidak ada jawab kemarin. ayatnya. Makanya kan aku kemarin itu ditanyain, aku diam aja, aku pun belum pernah dengar. Di Nggak ayat ada mana Maria dimahkotai Maria di diangkat ke surga terus dimahkotai? Itu yang nanya siapa emang? Ada kemarin yang nanya gitu kan. Nggak ada. Makanya aku terdiam aja. Paling aku pernah dengar Maria diangkat ke surga kan. Setelah mati ya diangkat ke Iya, surga. diangkat ke surga. Terus kalau dimahkotai di surga itu nggak ada kan? Nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya kan. Makanya aku diam aja kemarin tuh nggak bisa jawab. Nggak ada. Emang nggak ada ya. Pantesan aku kemarin tuh cari-cari ke sana, aku nggak dapat gitu. Emang nggak ada ayatnya. Emang nggak ada. Oke lah Kak. Ya. Terima kasih. Oke sip. God bless you.
Saya nggak tahu ya, tapi di tradisi Katolik Ortodoks saya nggak tahu ada atau enggak. Ini siapa nih? Silakan Febrianto. Aduh. Silakan, halo Febrianto. Halo Kak, selamat shalom. Halo. Silakan. Silakan. Mau tanya apa? Kok keluar? Silakan Kak Evan. Selamat malam Kak. Ya silakan. Mau tanya apa? Kak, ini kan kita bingung toh. Sorry pakai bahasa Manado aja nih Kak. Kita bingung. Kita kan orang Kristen toh. Cuman kita pikir-pikir dan dari pikiran yang menciptakan Allah itu siapa Kak? Tidak ada Allah menciptakan. Dia itu tidak ciptaan. Allah Ada itu bukan. kita pernah dengar satu pendeta bilang roh dan Allah itu saling menciptakan. Menciptakan manusia, iya. Dalam Ayub 33 ayat 4 kita baca ya. Menciptakan manusia bukan menciptakan Allah. Wong roh Allah itu satu kesatuan dengan Allah kok. Kita baca ya, Ayub 33 ayat 4. Jadi bukan ini. Ayub 33 ayat 4. Mana ini Ayub ya? Nih ayat 33 ayat 4. Roh Allah telah menjadikan aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi roh Allah itu menjadikan kita. Manusia itu diciptakan oleh kuasa roh Allah dan diciptakan oleh firman Allah. Artinya Tritunggal itu sama-sama mencipta. Kalau saya misalnya berbicara dengan kamu, yang berbicara dengan kamu tubuh saya, firman atau pikiran saya, atau roh saya. Tentu ketiganya sedang berbicara dengan kamu. Maka ketika Allah menciptakan segala sesuatu, maka Allah yaitu Sang Bapa, firman-Nya Allah dan rohnya Allah itu juga bekerja, sama-sama bekerja untuk menciptakan manusia. Jadi roh Allah apakah mencipta? Mencipta. Firman Allah mencipta. Yohanes 1 ayat 3 mencipta. Bapa mencipta. Wah, dia pencipta. Kejadian 1 ayat 3. Ya. Gitu. Iya Kak. Oke, mengerti Kak. Tapi Terpecahkan. Allah itu tidak diciptakan. Tapi Allah Tritunggal itu menciptakan. Kalau kamu melakukan pekerjaan kamu, misalnya kamu membuat gelas begitu. Yang membuat gelas ini tubuhmu, rohmu, atau firmanmu? Kalau hanya tubuhmu tanpa roh berarti kamu mayat. Kalau hanya rohmu tanpa tubuh berarti kamu Casper dong. Tapi ketiganya bekerja, ya kan? Rohmu bekerja menciptakan gelas, firmanmu juga. Kalau tanpa firman kamu nggak bisa menciptakan ini, ya toh? Iya Kak. Nah, firmanmu Iya. juga bekerja, tubuhmu juga bekerja, gerak motorik kamu. Maka ketika gelas ini kamu cipta, ketiganya bekerja menciptakan ini dalam satu manusia, Evan. Maka Allah Tritunggal yaitu Bapa, rohnya dan firmannya itu sama bekerja menjadikan semesta ini di dalam keesaannya sebagai Allah. Ngerti ya? Iya Kak. Oke, ngerti Kak. Thank you Kak. Oke, ya kita lanjut. Gitu teman-teman. Jadi Tritunggal itu sama-sama berkarya. Ingat ya, Tritunggal itu bercerita tentang kebagaimanaan Allah, bukan berapa Allah. Silakan Markus Ali. Malam. Ya malam, silakan Pak. Mau tanya apa Pak? Tadi menjelaskan itu Tritunggal itu ya, dan disamain kayak manusia gitu ya. Ya Jadi itu kalau salah analogi. satu Itu analogi.
bukan Ya, disambung. Lalu berarti kalau salah satunya nggak bekerja alias mati, nggak bisa bekerja berarti. Contoh nih, manusia kan otaknya nih gila dia. Berarti dia tidak bisa menciptakan kan? Atau jasadnya mati, nggak bisa ya bikin hal-hal yang keras dong, betul. yang hard-hard gitu. Mm-mm. Apakah kayak gitu kesempurnaan Tuhan gitu? Allah kami sempurna, buktinya dia bisa berinkarnasi, firman-Nya bisa berinkarnasi menjadi manusia. Loh, Kalau itu mungkin secara ilmu ketuhanan itu yang bukan ilmu sempurna itu. ketuhanan bagian apanya? Ilmu ketuhanan itu ada cabangnya, Pak. Di bagian apanya itu tidak logis? Tuhan itu kan sempurna ya, betul nggak? Ya. Apa yang Iya membuat dong. Tuhan itu, apa yang membuat Tuhan itu dikatakan sempurna? Standar Karena tuh kesempurnaan Tuhan itu apa? standar kesempurnaan Tuhan itu jauh dari kekurangan. Oke, Hal-hal jauh. yang sirna, hal-hal yang sirna, kekurangan, hal-hal yang mustahil itu bukan sifat-sifat ketuhanan itu. Oke, emang Tuhan kami tidak ada kekurangan. Loh, itu 3 jadi 1 aja itu udah kekurangan, Kak. Emang 3 jadi 1, di mana 3 jadi 1? Tadi Allah kami Tritunggal itu tiga komponen ibaratnya ya ada di satu benda gitu ibaratnya kan. 3 realita di dalam satu hakikat Allah. Nah, Yaitu itu membuktikan bahwa Allah kami itu hidup. Dia mencipta oleh firman yang ada di dalam dia, dan dia menghidupi dengan roh yang ada di dalam dia. Artinya apa? Dia hidup. Jadi berbicara tentang Tritunggal, Tritunggal itu membuktikan, Allah Tritunggal itu membuktikan Allah kami hidup. Allah kami memang satu, Pak. Tapi satu bukan seperti satu batu yang tidak bisa dijelaskan. Allah kami itu satu, tapi satu yang hidup. Mengapa dia hidup? Karena dia punya firman. Dan dia punya roh. Nah, Anda memahami Trinitas itu dengan naluri yang salah. Makanya Anda berkata bahwa Trinitas itu membuktikan kelemahan Allah. Bukan. Justru Trinitas itu membuktikan Allah itu besar, hidup, sempurna, dan maha kuasa. Sekarang saya tanya kepada Bapak, kalau Allah itu dikatakan maha kuasa, apa yang membuat dia disebut maha kuasa apa yang membuat dia disebut maha kuasa dalam hakikatnya sebagai Allah? Kalau kami jelas, kami jelas. Harusnya Mengapa Allah maha kuasa? Yang pertama, dia memiliki firman yang menghidupkan. Dan dia memiliki firman yang mencipta. Dan dia tidak hanya mencipta oleh firman-Nya, tapi dia juga memiliki roh untuk menghidupi apa yang dicipta oleh firman-Nya. Perfect. Itu Allah kami yang sejati. Enggak. Perfect itu tunggal, tapi dia bisa segalanya, bukan 3 komponen. Tunggalnya itu Bapak meyakini dia tunggal karena apa? Apa yang membuat dia tunggal? Yang membuat dia tunggal itu karena tidak ada yang menyerupainya. Tidak ada yang menyerupainya. Jadi Anda mengenali Allah Bapa itu dari apa? Kalau dia tunggal, Anda mengenali dia. Oke, kalau dia tidak berfirman, Anda bisa nggak mengenali dia? Bisa dari ciptaannya nih. Oke, Ada bumi, ada matahari. Dia menciptakan oleh apa? Ya oleh kuasanya, namanya juga Tuhan kan maha berkuasa, betul nggak? Oke, kuasa itu sifat atau nominanya? Sifat dong. Oke, sifat. Berarti kalau sifat, nah realita dari sifat itu apa? Nah, realita maksudnya? Realita dari sifat itu apa? Itu sifat. Sifat itu ada dari realita. Nah, realita dari sifat itu apa? Anda kan berkata oleh kuasanya dia menciptakan. Oke. Realita dari kuasa itu apa? Ya ini kan menciptakan seluruh alam semesta ini. Itu yang saya tanya. Anda kan mengatakan berkuasa. Kuasa itu kan sifat. Realita dari sifat itu apa? Sehingga dia disebut kuasa. Dia disifati maha kuasa karena ada realitanya. Realitanya apa? Ya realitanya ini loh, alam semesta ini loh. Ya, walau-walam ya, gitu. Tidur aja Pak di rumah ya. Puasa besok. Kita lanjut ya. Ya firmannya, gitu loh.
Dia disebut maha kuasa karena dia menciptakan oleh firman-Nya. Mana ada kuasa itu disifati kalau nggak ada realita yang membuat dia disebut maha kuasa. Yesus disebut maha kuasa. Allah kami disebut maha kuasa. Kenapa dia maha kuasa? Karena dia menciptakan. Menciptakan oleh apa? Oleh firman-Nya. Gitu. Makanya nggak boleh Allah itu nggak tritunggal, teman-teman. Allah itu harus tritunggal. Nah, mereka kebingungan di situ nanti. Kalau ditanya apa realita dari sifatnya itu, nggak bisa. Mereka nggak bisa jawab, ya begitu. Gitu loh, ya. Jadi susah. Belajar lagi ya Pak, biar berpinter. Mau tanya yang tentang 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 28. Di situ kan dikatakan bahwa saat tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Tuhan Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Terus di ayat 28-nya kalau nggak Ayat salah. berapa? 28 ya. 24 sampai 28. 1 Korintus 15. Oke, halo? Pertanyaan saya, kan kalau dari nubuatan para nabi kan kerajaan Tuhan Yesus ini kan untuk selama-lamanya. Tapi Betul. kenapa kalau di ayat-ayat ini dikatakan bahwa ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, dan dia menyerahkan kerajaannya kepada Allah Bapa. Nah, bisa dijelaskan nggak, Kak? Ya, sebab segala 25, 24 ya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Sebab ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Jadi musuh-musuh Yesus di bawah kakinya. Ya, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu yang telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, teranglah bahwa ia yang telah menaklukkan segala sesuatu itu di bawah kaki Kristus tidak termasuk di dalamnya. Namun kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ya, pada akhirnya Kristus ini akan mengembalikan segala sesuatu kepada Bapanya. Dan Bapanya itu akan mengangkat Kristus menjadi raja atas segala sesuatu. Karena di dalam Kristus itulah Bapa itu menjawantahkan dirinya. Makanya kepenguasaan Bapa, gini kan, Tuhan Yesus kan berkata begini, aku tidak dapat melakukan apa-apa dari diriku sendiri. Betul. Karena dia itu tunduk kepada Bapa yang adalah sumbernya. Jadi apa kehendak Kristus itu kehendak Bapa yang adalah Sang Firman. Gitu. Jadi Yesus itu melakukan apa yang dikehendaki oleh sumbernya, yaitu Sang Bapa yang Maha Kuasa itu. Nah, maka ketika nanti pengadilan sudah selesai, semua kekuatan sudah dikalahkan, maka Yesus Kristus selesai menghakimi dan juga mengadili, maka dia memberikan semua kerajaan itu menjadi, bukan menjadi milik Bapa, tidak miliknya, karena milik Yesus adalah milik Bapa. Tuhan Yesus berkata apa? Apa yang dimiliki anak itu dimiliki Bapa. Apa yang dimiliki Bapa itu juga dimiliki anak. Artinya Bapa dan anak itu setara, bukan? Betul, betul. Oke, berarti ketika dikatakan bahwa anak itu nanti Yesus akan menyerahkan penguasaan itu kepada dia yang menundukkan segala sesuatu di bawah kakinya Kristus, itu artinya apa? Segala kemuliaan itu akan dikembalikan kepada Bapanya yang adalah sumbernya, yang pada masa itu firman-Nya dan rohnya juga turut serta dalam kemuliaan itu. Makanya Kristus itu nanti akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Kita nggak akan melihat Bapa loh. Jadi orang Kristen itu jangan berharap melihat Bapa. Nggak mungkin Karena Bapa. terang yang tidak terhampiri ya Bapak Ya, itu. itu terang yang tak terhampiri. Maka nanti kerajaan itu ya kembali kepada Bapa karena semuanya inisiatif Sang Bapa bersama firman dan rohnya sejak kekal kan. Oh, itu yang dimaksud ya Kak ya. Ya, itu yang dimaksud. Jadi bukan Yesus berhenti jadi raja, wong dia kekal gimana bisa berhenti? Iya, takutnya kan diserang sama RT sebelah itu loh Kak. Mereka nggak ngerti ayat itu. Iya, betul. Yesus di dalam Wahyu bilang akulah Alfa dan Omega.
Ya Kak, ya cuman itu aja Kak. Oke, ya. Terima kasih banyak. Shalom. Shalom. Kiranya dari perbincangan ini, kita tidak hanya mencari siapa yang benar, tetapi semakin rindu mengenal kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita dibimbing oleh Roh Kudus, bukan oleh emosi. Jika ini memberkati, bagikan, dan mari bertumbuh bersama. Tuhan memberkati.